Saya kayaknya jadi sukanya sama JDT itu teman-teman ya. Selain MU berarti ada JDT. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan, dan kali ini kita akan kembali membahas seputar dunia sepak bola, karena ternyata kemarin video saya membahas kepindahan Jordi Amat ke JDT luar biasa, sambutan dari teman-teman semuanya bagus semuanya, positif semuanya. Makanya saya jadi tahu ternyata penyokong atau pendukung JDT di Malaysia itu banyak banget, dan itu terlihat juga dari view di channel saya yang paling banyak ya yang bahas tentang JDT gitu loh. Makanya saya pengen tahu lebih jauh, lebih dalam lagi tentang JDT. Mungkin nanti kedepannya bisa menjadi salah satu tim favorit saya, karena saat ini tim favorit saya tuh cuma Manchester United ya di Liga Inggris. Walaupun musim kemarin ancur-ancuran jelek banget, saya tetap setia dengan Manchester United. Mungkin banyak penyokong sepak bola di Malaysia yang mengidolakan MU juga, karena ketika MU tanding biasanya di Twitter tuh langsung trending. Itu banyak banget berita-berita dari Malaysia juga. Jadi ya kita senasib sepenanggungan ya. Oke teman-teman, kali ini saya menemukan video dari channel Starting 11 Story. Ini yang menurut saya bisa menggambarkan secara keseluruhan dari JDT itu seperti apa gitu loh. Karena judulnya Johor Darul Takzim, tim super kaya yang rajai sepak bola Malaysia. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita play. 1, 2, 3. Cerita pemain, fakta unik, sejarah klub. Ini ya, channel khusus sepak bola berarti semua. Dalam beberapa tahun terakhir hanya memiliki seorang juara. Mereka adalah Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim. Klub yang bermarkas di Stadion Larkin itu sudah menjadi raja dalam kurun waktu yang cukup lama. Padahal bila menarik jauh ke belakang, Johor Darul Takzim bukanlah tim dengan gelimang prestasi. Sejarah mereka bahkan tak banyak dikenal orang. Hanya berposisi di papan tengah dan lebih sering disebut sebagai tim mediocre. Mediocre ya dulu ya. Johor Darul Takzim sendiri sebelumnya tidak kayak MU sekarang, mediocre banget. Tahun 1972 baru ada klub bernama Johor FC Ini yang mewakili 1972. wilayah Johor. Lahirnya Johor bersama FC. dengan Johor FA yang sudah lebih Johor dulu FA. hadir di kancah persepak bolaan Malaysia. Berarti secara logo lebih banyak ngambil dari Johor FA ya. Kedua tim tersebut, Harimau sama Johor bintang FC tiganya. dan Johor FA sebelumnya merupakan rival dalam satu Ya, ini wilayah. rival dalam Namun satu wilayah pada ya. akhirnya sebuah Tuh perubahan kan, besar logo dilakukan, barunya. di mana Johor FC dan Johor Lebih mirip FA ke Johor melakukan FA. merger yang diketuai oleh putra mahkota Nah, ini Johor, pemiliknya nih, Tunku Ismail Idris. Tepat pada tahun 2012 silam, setelah diangkat menjadi Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor, Tunku Ismail Idris benar-benar ingin melakukan langkah serius untuk membentuk sebuah kekuatan besar. Akhirnya pada tahun 2013 nama Johor Darul Takzim diambil dan menjadi satu-satunya klub sepak bola yang mewakili negeri Johor. Negeri Johor. Cara yang dilakukan untuk membentuk sebuah kekuatan besar di Malaysia pun tak main-main. Tunku Ismail Idris sekali lagi ingin melihat klub yang merepresentasikan daerahnya mampu berjaya dan membanggakan Johor. Langkah pertama yang dilakukan tentu menyuntikkan dana segar untuk melengkapi berbagai misi yang telah diusung. Mendatangkan pemain berbakat menjadi satu yang paling mencolok dari langkah yang dilakukan JDT. Mereka berhasil mendatangkan pemain seperti Daniel Guiza, Safi Salih, sampai Pablo Aimar. Wah, yang paling keren ya Pablo Aimar ini ya, pasti ya. Pria super kaya memang membuat pemain Johor timnas Darul Argentina Takzim dulu kan. tidak kesulitan Pablo untuk Aimar. mendatangkan incaran. Lebih dari itu, mereka juga beberapa kali sukses datangkan pelatih berkualitas seperti Mario Gomez yang pernah melatih Persib Bandung, serta Raul Longgi yang sempat menangani klub dari 2015 sampai 2018. Pelatih dan pemain yang begitu berkualitas itu sukses membuat Johor Darul Takzim dipandang sebagai klub luar biasa. Mereka benar-benar memikirkan segala detail hingga mampu menciptakan sebuah tim dengan keselarasan yang begitu apik. Kemudian mereka juga tak melupakan fasilitas yang nantinya bakal ini bisa stadiumnya dinikmati kemarin ya oleh yang di banyak orang. Sorotas Seperti misalnya perkenalan pembangunan Jordi Amat. stadion. Dalamnya Seperti gila. diketahui, Stadion Megah Larkin banget. dengan berbagai Stadium Ibrahim fasilitas Larkin. lengkapnya layak disebut sebagai yang terbaik di Keren sini. kawasan Asia Tenggara.
Bener. Model yang Percaya sih bentuk kalau dibilang yang terbaik di Asia serta Tenggara. tampilan yang memang gahar. Gahar banget. Buat stadion ini Aksen benar-benar garis-garisnya tuh. pantas disebut sebagai acuan bagi klub lain Wow. dalam membangun markas. Kapasitas berapa Dalam puluh hal ribu ini, itu ya? profesionalitas klub dalam mengatur segalanya menjadi kunci dari keberhasilan Johor Darul Ta'zim. Mereka yang selain mampu merenovasi stadion menjadi lebih baik dan mendatangkan pemain-pemain bintang, juga sukses membangun fasilitas latihan. Dikabarkan bahwa ada 2 tempat latihan yang dimiliki Johor Darul Ta'zim, di mana Fasilitas satu latihannya diantaranya aja di lapangan ada terbuka dan yang lainnya berada di tempat tertutup. Lalu perlengkapan kebugaran yang disediakan juga sangatlah mewah. Gila, mewah banget Ada ini mah. treadmill anti gravitasi Wow. yang meskipun memiliki Treadmill harga yang sangat anti-gravitasi. mahal, mampu 1 membuat miliar rupiah per kinerja unit. pemain Wow. jadi lebih baik. Satu hal lainnya yang tak boleh terlupa adalah semua pemain digaji dengan sangat layak. Ini ya penting. Tidak ada Gaji penunggakan pemain. gaji, apalagi sampai tidak dibayar dengan batas waktu yang tak jelas. Jadinya pemain Klub maksimal kan? ingin memberi fasilitas yang mampu memanjakan pemain sehingga Memaksimalkan para aktor kualitas lapangan mereka. bisa lebih nyaman dan leluasa dalam mengeluarkan kemampuan Nah, terbaiknya. itu benar tuh. Ternyata cara klub dalam mengembangkan diri agar menjadi yang terbaik tidak sampai di situ saja. Masih ada hal lain yang membuat mereka menjadi tujuan banyak orang, yaitu pengembangan para pemain muda yang banyak Wah, ini diberi penting juga nih, pelatihan pengembangan melalui pemain muda. akademi mereka. Akademi. Tunku Ismail Idris yang memang punya banyak dana memutuskan untuk membuat sebuah akademi sepak bola untuk mengembangkan bakat-bakat muda di sana. Fasilitasnya pun juga sangat diperhatikan. Dengan dana besar dan pengembangan yang begitu profesional, telah membuat Johor Darul Ta'zim menjadi tim terbaik Malaysia dalam kurun waktu yang cukup lama. Mulai dari perubahan nama klub pada tahun 2013. Berubah Mereka akhirnya 2013. sukses menjadi kampiun di Liga Super Malaysia setahun kemudian. Tahun kemudian langsung juara Hebatnya loh, lagi keren gelar banget. tersebut mampu dipertahankan sampai saat ini. Wow. Ya, Johor Iya ya. Darul Ta'zim Tanpa tercatat tergeser. sebagai satu-satunya tim yang mampu menjadi jawara di Malaysia dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Beruntun ya. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil 8 meraih gelar tahun harusnya AFC itu. Cup atau Liga Eropanya Asia pada tahun 2015. Ketika itu di partai puncak, mereka berhasil mengalahkan wakil ini prestasi Tajikistan, tertingginya nih. FC Istiqlal. Setelah kesuksesan di AFC Cup, Johor AFC Darul Cup. Ta'zim sejatinya memiliki kesempatan untuk bersinar di Liga Champions Asia. Setelah dalam perjalanannya pada tahun 2020 lalu mereka sempat menunjukkan sinarnya dengan mengalahkan tim Suwon Blue Wings. Sayangnya di musim tersebut langkah mereka harus terhenti karena pandemi, Nah, COVID. di mana pemerintah Malaysia tidak memberikan izin kepada JDT untuk bepergian ke negara lain. Adapun gelar Malaysia FA Cup yang berhasil mereka raih pada tahun 2016 dan gelar Malaysia Cup yang diraih pada tahun 2017 dan 2019. Dengan kesuksesan yang diraih, jelas membuat Johor Darul Ta'zim banyak dijadikan contoh tim-tim di Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia. Oh iya. Nabil Hussein yang merupakan bos Nabil Borneo Hussein. FC mengakui kalau ia Borneo belajar FC. mengelola klub dari Johor Darul Ta'zim. Klub baru juga Borneo FC. Panutan. Berdiri Tunku baru Muda tahun Johor. 2000 Seharusnya berapa? kita 2015 melihat kalau nggak salah apa ya. yang dia buat. Borneo dalam perjalanan Panutan. menuju sukses Harus seperti kita melihat JDT. apa yang dia buat. Borneo dalam perjalanan menuju sukses seperti Penasehat JDT. Direktur Teknik PSSI dan Nurwindo juga mengatakan kalau JDT merupakan contoh baik pengelolaan sepak bola, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Jangan heran kalau JDT sering dibicarakan di Indonesia. Banyak klub di sini berkiblat pada JDT. Kami terkesan dengan Luar karakter biasa. dan kepemimpinan Pangeran Johor. Jadi kami harap bisa mengaplikasikan metode JDT di Indonesia. Bagaimana menurut kamu, football lovers? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Oke teman-teman, itu tadi ya. Menurut saya profil secara keseluruhan yang bisa menggambarkan JDT seperti apa dari channel Starting 11 Story tadi ya. Luar biasa memang. Tadi ini ternyata videonya video 1 tahun yang lalu ya, jadi kurang update.
sebenarnya udah 8 kali juara beruntun ya. Dan untuk saat ini terupdate-nya juga JDT udah melaju di 16 besar Asian Champions League. Jadi semoga nanti bisa melaju jauh, bahkan semoga bisa sampai juara. Saya yakin itu ada peluang ke sana karena kualitas pemainnya bagus-bagus semua sekarang, apalagi sejak kedatangan Jordi Amat pasti akan menambah kualitas permainan mereka. Jordi Amat udah nggak diragukan lagi lah ya. Saya tahu Jordi Amat dari Liga Inggris waktu itu karena memang dia main paling lama di Liga Inggris. Dia main di Swansea. Saya penggemar game ini ya, manajer gitu ya, manajer sepak bola gitu dulu kan, FIFA Manager kalau nggak salah. Itu saya tahu Jordi Amat di situ. Makanya ketika dia pindah ke JDT cukup surprise juga gitu loh, karena dia punya pengalaman yang banyak banget di Eropa dan sekarang main di JDT, dan ternyata JDT kualitasnya semuanya itu standarnya Eropa banget. Makanya yang nggak salah ketika dia mendominasi Liga Super Malaysia gitu teman-teman ya. Bahkan nggak ada yang menggeser sampai sekarang, juara terus beruntun, dan di Liga Champions Asia masih berlanjut terus. Ya kita doakan aja yang terbaik. Dan tadi JDT menjadi kiblat klub-klub di Asia Tenggara, salah satunya juga dari Indonesia. Tadi Borneo FC, terus beberapa tokoh sepak bola Indonesia juga mengomentari JDT ya, tentang pengelolaan mereka itu menjadi kiblat para klub-klub di Indonesia juga. Makanya ini nggak ada salahnya ya klub-klub di Indonesia belajar dari JDT untuk bisa maju dan sesukses JDT ya. Nah itu yang menurut saya bisa menjadi salah satu kolaborasi juga ya, kolaborasi dalam hal bidang olahraga juga. Jadi kita nggak perlu malu lah belajar dengan tim tetangga sebelah lah istilahnya, dengan negara Malaysia. Untuk hal yang lebih baik, nggak perlu malu gitu loh, karena memang mereka pengelolaannya lebih bagus gitu di sepak bola gitu, dan udah terbukti prestasinya luar biasa JDT ini. Dan mungkin nanti saya kedepannya jadi makin kepo dengan JDT gitu teman-teman ya. Karena melihat ada Jordi Amat di situ, terus melihat permainannya yang kemarin saya lihat beberapa cuplikannya juga keren gitu kan. Ada yang request juga kemarin suruh nonton pertandingan yang lawan Spartak Moskow, tim langganan Liga Champion. Jadi saya tertarik juga, nanti mungkin kita tonton bareng-bareng di sini setelah video ini ya, nanti di video berikutnya. Dan nanti saya penasaran juga, saya pengen memainkannya di PlayStation ya, di PS4 gitu ya. Jadi saya pengen banget nyoba kemampuan atau kehebatan pemainnya seperti apa, nanti kita coba sewaktu-waktu nanti ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Saya kayaknya jadi sukanya sama JDT itu teman-teman ya. Selain MU berarti ada JDT. Oke. Oke, terima kasih yang udah selalu tonton video-video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.